Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat celah kebahagiaan. Berikut kisah inspiratif singkat seseorang yang hanya bukan dikenal sebagai ulama besar, melainkan juga sebagai sastrawan, budayawan, politikus, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat. Beliau adalah Buya Hamka. Buya Hamka memberi suri teladan tentang sikap pasrah hanya kepada Allah. Beliau juga pernah dijebloskan ke penjara tanpa persidangan, tanpa pembelaan diri. Dituduhkan kepadanya tuduhan-tuduhan fitnah. Beliau dituduh tidak setia pada negara dan juga pengkhianat, sebuah tuduhan yang padahal tidak berdasar. Beliau adalah keturunan yang mulia. Di sisi agama, beliau adalah ulama besar yang diakui dunia internasional. Soal kenegaraan, jasanya telah menyinari negeri Indonesia. Kesetiaannya pada agama dan bangsa telah terbukti. Namun, Buya Hamka tetap tak luput dari terpaan ujian, fitnah, serta tuduhan. Di dalam penjara, Buya Hamka menyelesaikan penulisan tafsir Al-Azhar. Waktu menulis tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memasukkan beberapa pengalamannya saat berada di tahanan. Salah satunya berhubungan dengan ayat 36 surah Al-Zumar yang artinya, "Bukankah Allah cukup sebagai pelindung hambanya?" Pangkal ayat ini menjadi perisai bagi hamba Allah yang beriman dan Allah jadi pelindung sejati. Dalam menghadapi paksaan, hinaan, dan hardikan di dalam tahanan, Buya Hamka selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buya Hamka tetap dengan pendirian. Itulah salah satu bentuk keteladanan yang dapat kita tiru. Bukankah Allah cukup sebagai pelindung hambanya? Pada akhirnya, semua fitnah akhirnya tidak terbukti. Mereka yang memfitnah tentu menghadapi pertanggungjawaban besar di hadapan Allah, termasuk mereka yang mengiyakan, menyetujui fitnah-fitnah selama ini. Kita juga pasti masih ingat banyak kutipan kata-kata terbaik yang kita ambil dari Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan tangisi yang telah hilang, tapi syukuri yang masih ada. Biarkan kamu dipatah, biarkan layar robek, itu lebih mulia daripada membalik haluan pulang. Sekarang Buya Hamka telah berpulang menuju taman surga sebagai ulama karismatik. Namanya harum hingga kini, tak ada cacian padanya, yang ada orang-orang terus mengupas kisahnya, meneladaninya, dan menjadi pembangkit semangat kaum muslimin di Indonesia. Cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebaik-baiknya penolong. Akankah di zaman sekarang ini ada yang mewariskan sifat-sifat mulia seperti Buya Hamka? Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah singkat seorang Buya Hamka. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.